selamat siang. Siang. Maaf ya Kak, tadi agak telat kirim linknya. Iya, nggak apa-apa kok. Sebelum mulai mungkin aku mau perkenalin diri lagi ya Kak. Aku Ayes Najma Gita, mungkin bisa dipanggil Ayes, dari Psikologi 2019. Aku Halo Ayes. pasti aku selaku perwakilan dari Divisi Sosial Masyarakat Himapsi 2020. Oke, mungkin bisa gantian Kasti memperkenalkan diri juga. Oke, aku mau perkenalkan diri. Nama aku Asti Daviara Putri. Aku biasa dipanggil Asti dari Psikologi 2018. Halo Kasti. Halo. Hai. Kasti kesibukannya lagi apa sih sekarang? Lagi pandemi kayak gini? Sibuknya sih sekarang tuh kayak memperbaiki diri ya. Jadi kayak udah nyusun abis KRS-an kan. Jadi nyusun jadwal. Terus ya beres-beres gitu deh. Terus ngebuka arsip pelajaran-pelajaran yang kemarin biar nggak lupa banget gitu. Wow. Ingat-ingat pelajaran yang kemarin ya Kak? Iya. Takutnya kan kelamaan karantina nih ya, kita jadi lupa tuh materi-materi sebelumnya. Ntar kalau ditanya dosen kan, coba ini apa? Aduh, kayak bingung gitu ntar. Iya bener juga, kayaknya aku juga harus gitu deh Kak. Iya, harus pokoknya. Oke deh, jadi mulai aja ya Kak, mungkin kita kenapa memutuskan untuk mengundang Kak Asti ini sebagai narasumber Inspiring Story edisi kali ini, karena kita dapat kabar kalau Kak Asti ini dengan berbesar hati menyumbangkan tabungan Kak Asti untuk membantu dalam pandemi seperti ini. Nah, yang aku mau tanya itu Kak, jadi pas Kakak nyumbangin ini tuh tahu informasi dari mana sih mungkin Kak Asti menyumbangkan ke lembaga apa, atau mungkin kenal temen atau gimana Kak? Iya, sebenarnya mungkin aku mau cerita dulu ya sedikit kenapa sebenarnya aku tuh menyumbangkan sebenarnya bukan tabungan sih, tapi uang jajan aku ya. Jadi sebenarnya karena masa pandemi ini tuh orang-orang tuh kayak sebenarnya bingung banget gitu kan. Ada yang mungkin penghasilannya menurun, terus tenaga kesehatan yang bingung nyari kayak masker, APD gitu. Terus kayak ya aku berinisiatif aja sih, aku, kakak aku dan adik aku untuk minta uang jajan kita nih, kan pasti kalian juga kayak nggak dapat uang jajan atau dipotong kan. Nah, Betul. Terus aku bilang aja kayak ya udah deh, nggak apa-apa aku nggak dapat uang jajan atau dipotong, tapi aku minta uang itu untuk disumbangkan. Nah, kalau dapat informasinya dari mana? Sebenarnya nggak dapat informasi dari mana-mana sih, karena aku tuh menyumbang bukan ke lembaga tapi langsung ke pemerintah. Tuh, jadi dari aku, kakakku dan adik aku, kita menyerahkannya langsung ke pas itu bupati di daerah aku. Berarti secara langsung gitu ya Kak ke bupatinya? Ya, bener banget. Jadi secara langsung kita, dan bukan berbentuk uang yang kita kasih tuh berbentuk APD yaitu hazmat. Oh, alah. Berarti uangnya itu tuh pertamanya Kakak beli dulu berarti ya? Iya bener APD-nya. banget, karena sebelumnya aku nyari informasi juga kan kalau misalnya donatur di pemerintahan di daerah aku tuh rata-rata menyumbangkan tuh kayak sembako, uang. Nah, jadi aku bingung kan kalau misalnya semuanya sembako, sedangkan tenaga kesehatan juga banyak membutuhkan APD kayak hazmat atau masker gitu kan. Akhirnya ya udah aku berinisiatif untuk ya ganti gitu, jangan ke masyarakat tapi ke tenaga kesehatan, yaitu membeli APD tersebut. Nah, setauku ya Kak, tapi kalau beli APD itu kan sekarang lagi susah ya Kak, mungkin stoknya udah menipis karena banyak itu tuh Kakak dapat beli itu tuh dari mana Kak? Jadi aku pas itu nyari informasi tentang orang yang jual hazmat. Kenapa sih aku milih hazmat? Mungkin kan orang bertanya-tanya ya, kenapa nggak masker atau sarung tangan? Aku milih hazmat karena pada saat pandemi awal-awal itu, hazmat tuh banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Jadi kan sebenarnya yang memakai hazmat itu ya orang-orang yang benar-benar membutuhkan kayak tenaga kesehatan. Akhirnya daripada salah digunakan oleh masyarakat yang awam yang nggak tahu bahwa hazmat itu untuk tenaga kesehatan, akhirnya aku cari tahu nih siapa yang jual hazmat.
setelah dapat, si penjualnya pun nggak langsung ngasih gitu untuk dijual karena takut disalahgunakan. Ada kayak wawancara kecil-kecilan gitu deh, untuk apa, mau disumbangkan kemana gitu. Setelah wawancara tersebut, ya udah akhirnya aku beli dan diperbolehkan. Karena tujuan aku emang untuk menyumbang semuanya ke tenaga kesehatan. Iya sih Kak, waktu awal itu kan suka ditemuin di supermarket pakai hazmat. Bener banget, sedangkan tenaga kesehatannya malah pakai jas hujan. Iya, kasihan banget. Aduh, nah, tapi kalau tadi aku dengar ya mungkin effortnya Kasti ini untuk mendapatkan hazmat itu lumayan besar ya, kamu ya, dari diwawancara dulu sama yang penjual itu, ya maaf, apa sih yang memotivasi Kasti itu sampai kayak mau gitu loh, sampai rela nyari hazmat dulu, sampai wawancara dulu gitu Kak. Ya mungkin kan awal-awal pandemi itu kan kayak kita juga lagi ngerasain nih yang kayak sedih, takut gitu kan. Terus sebenarnya sih motivasi aku tuh untuk ngelakuin hal ini tuh berawal dari ngeliat salah satu postingan di sosial media. Jadi ada salah satu orang yang memposting anak sekitar umur mungkin duduk di bangku sekolah dasar, dia tuh menyumbangkan uang jajannya yang udah dia tabung, bahkan dia udah lama banget tuh nabung untuk tenaga kesehatan. Nah dari situ kayak aku mikir kan, anak kecil aja bisa gitu loh, kenapa aku yang udah umur segini gitu kayak belum ada apa-apanya untuk ngebantu pemerintah gitu. Dulu juga awal-awal pandemi kayak aku tuh ngerasain banget, berat banget rasanya, kayak aduh kayak mana nih, semua orang pada ngerasain hal-hal yang kayak gak enak banget gitu kan. Jadi ya udah, karena pas itu juga kuliah online, ya udah deh ayo kita gerak gitu loh. Walaupun apa yang aku kasih itu mungkin ya nggak seberapa kalau kayak influencer yang nge-share gitu kan, mungkin kayak nggak ada apa-apanya, tapi aku percaya dan aku yakin seberapapun hal yang kita kasih itu bakal bermanfaat bagi orang dan bermakna bagi orang banget gitu loh. Betul banget Kak. Tuh, jadi buat sahabat psikologi yang lain mungkin yang lagi nonton ini, jangan mau kalah sama anak kecil. Tadi aja anak kecil banget. Kayak posting hal-hal yang positif kayak gitu tuh nggak apa-apa daripada ngeposting hal-hal yang negatif. Betul. Nah, oh ya Kak, mungkin tadi kalau misalnya ada juga sahabat psikologi yang sekarang lagi nonton ini, mungkin aku juga nggak pengen kalah nih sama anak kecil, atau juga mungkin aku ikut tergerak nih karena lihat Kasti ikut menyumbang. Nah, tapi mereka kayak aduh aku aja nggak dapet uang jajan selama sebulan ini, atau mungkin aku untuk makan untuk sehari-hari aku juga mungkin rada agak-agak susah gitu. Nah, kira-kira yang menurut Kasti yang bisa sahabat psikologi lain lakukan itu? Iya, mungkin sih kalau menurut aku ya, kan tadi juga aku bilang tuh, apa yang aku kasih itu mungkin sih nggak seberapa bagi banyak orang ya. Jadi kalau buat teman-teman psikologi nih yang mau kayak, aduh aku pengen banget nih ngelakuin sesuatu juga, tapi aku kayak nggak punya uang, atau aku belum punya uang, aku belum dikasih uang jajan. Sebenarnya banyak banget hal yang bisa kalian lakuin yang bermanfaat, tanpa harus kayak mengeluarkan uang yang banyak gitu. Salah satunya itu ya kayak menerapkan peraturan di era new normal, menjaga kesehatan untuk menekan bertambahnya pasien COVID di Indonesia. Itu juga salah satu cara untuk membantu sesama gitu, membantu tenaga kesehatan dan orang banyak gitu. Jadi membantu itu nggak semesti harus berupa fisik, tapi dengan menjaga kesehatan dan menjaga peraturan di era new normal itu bermanfaat banget kok bagi orang lain. Betul. Sama satu lagi doa mungkin kali ya Kak ya? Iya mungkin, jadi kayak ya ikhtiar sama doa itu perlu banget gitu. Betul. Jadi kayak tenaga kesehatan juga nggak berat-berat banget gitu, teman-teman psikologi dan juga pemerintah. Oke deh, mungkin terakhir nih Kak, mungkin ada pesan nggak untuk sahabat psikologi dari Kasti, biar mereka ini bisa ikut memberikan kontribusi gitu dalam masa pandemi ini? Ya buat teman-teman psikologi, mungkin sih dari aku nggak banyak ya pesan-pesannya, tapi yang mau aku kasih tahu tuh kayak
jangan takut untuk membantu sesama gitu loh. Sekecil apapun yang kalian berikan itu bisa aja berarti sejuta makna bagi orang yang kita kasih. Dan juga memberi itu bukan tentang seberapa besar atau ya seberapa banyak, tapi ya bagaimana keikhlasan kita untuk membantu gitu. Dan juga membantu itu bukan tentang secara fisik aja ya teman-teman, jadi bisa juga kayak tadi yang aku bilang dengan menjaga kesehatan untuk menekan bertambahnya pasien COVID di Indonesia. Betul banget, makasih banyak Kak Asti. Tadi kata-katanya kalau misalnya membantu itu emang gak harus besar teman-teman, yang penting itu dari hati, udah ada kepengenan, udah niat gitu. Oke deh Kak Asti, makasih banyak ya untuk waktunya. Iya sama-sama, makasih banget juga untuk himpunan Mahasiswa Psikologi UB.